Halo, kenalin gua Koi. Dan ya, ini adalah curahan perasaan sedikit yang ingin gue bagikan ke kalian dari aku untukmu. Hari ini gue merasa capek banget dengan semua kegiatan yang gue punya. Hari ini 2 hari gue di rumah, tapi rasanya gue terseok-seok buat jalanin semuanya. Bukan karena keluarga gue gak harmonis atau ada masalah besar, tapi karena sejujurnya keluarga gue hangat, tapi datar. Yang entah kenapa kadang gue gak bersyukur atas hal itu, dan akhirnya menimbulkan banyak keputusan impulsif yang gue harus tanggung konsekuensinya sekarang. Dan di tengah fase lelah ini, gue pengen sedikit flashback ke satu cerita di hidup gue. Cerita tentang seorang teman, seorang lelaki yang kehadirannya tidak pernah gue rencanakan, tidak pernah terfikirkan akan semembekas ini dalam perasaan yang gue punya. Sebelumnya beberapa teman sempat bilang kalau dia oke, dia pintar, dia perhatian, dia cocok sama gue, dia setara sama gue. Tapi di saat itu gue merasa biasa aja, tidak ada yang spesial. Sampai akhirnya 6 bulan, 7 bulan berlalu, kita sama-sama ada di kegiatan yang sama, sama-sama jadi ketua organisasi, sering ketemu di gedung student center, dan disitulah rasa itu tumbuh. Perlahan tapi nyata, kita kembangin rasa itu bareng-bareng. Meski mungkin rasa itu muncul karena dia lagi jauh sama pacarnya. Mungkin dia rindu, tapi gak bisa ngungkapin ke orang yang seharusnya. Dan akhirnya dia melampiaskan itu semua ke gue. Hubungan ini terasa salah. Gue merasa mulai melewati batas. Dia pernah bilang dia tidak bermaksud apa-apa. Katanya dia tidak akan bersikap seperti ini kalau dia mendekati seseorang. Ini bukan sikap yang dia tunjukkan ketika dia mendekati seseorang. Dan gue ngerti, mungkin emang gue yang terlalu baper. Tapi gimana caranya gue gak baper ya? Kita gak jarang teleponan lama. Sekali setelah pacarnya tidur, sering pulang bareng. Dia telepon gue waktu habis putus, yang akhirnya balikan lagi. Ya, dia nangis saat itu, dia cerita tentang hubungannya. Tapi di sisi lain, gue juga ngerasa salah karena sejak awal gue yang ngulik hidupnya. Gue bukan ngulik hidupnya karena gue mau sama dia, tapi karena memang gue seperti ini. Memang gue suka bercerita dengan banyak orang. Tapi akhirnya ini semua malah jadi bumerang untuk diri gue sendiri. Gue merasa gue disembunyikan dari pacarnya. Dan ya, akhirnya gue jatuh cinta sendirian. Sakit, iya. Dan itu juga bikin hidup gue makin berat, makin melelahkan. Di tengah kesibukan dan kepusingan gue, harusnya dia bisa jadi satu-satunya orang yang menenangkan gue, tapi dia bukan punya gue. Tapi dia tahu cara meredam emosi gue. Dia bisa bikin gue tenang. Dia bisa bikin pikiran gue lebih jernih. Gak ada keinginan lebih besar selain mempertahankan dia, tapi tidak bisa karena dia milik orang lain. Dan gue sadar betul akan hal itu. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi. Dan setelah gue pergi, badai datang beberapa kali. Dan kadang gue merasa harus kembali hubungi dia lagi, memohon, tapi gue tahan. Sampai sekarang gue masih berusaha menahan diri. Kadang rindu itu datang tiba-tiba, lewat lagu, lewat tempat, atau bahkan di waktu kosong di malam hari seperti saat ini.
gue mengalihkan pikiran gue dari dia dengan berbagi cerita ini. Dan ya, gue hanya bisa ingat, bukan kembali. Gue tidak ingin kembali, gue tidak ingin merebut kebahagiaan perempuan lain. Tapi buat gue, dia adalah laki-laki pertama yang memperlakukan gue seperti ini, memperlakukan gue dengan baik dan dengan buruknya. Dan mungkin itu yang bikin semua ini terasa begitu sulit untuk dilupakan, begitu sulit untuk direlakan, sehingga sangat membekas. Pengen rasanya gue ngucapin terima kasih, pengen rasanya gue mengucapkan maaf, tapi gue sadar siapa gue dan ketidakperluan untuk mengungkapkan semua itu, karena akhirnya semua itu hanya bentuk dari keegoisan dan ketamakan gue. Dan gue tidak ingin menjadi orang seperti itu.